Jazakillah khair, Uhti Nafina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan baik yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya langsung ke materi inti kepada Ustazah Feby Fakati. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa slide yang juga harus dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan tak henti-hentinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami dari Personality Training Center bekerja sama dengan komunitas desain muslimah ideologis pada hari Ahad yang lalu 21 Februari 2021 kami kembali bisa menggelar webinar nasional dengan tema Move on Your Life Part 3. Dan ini merupakan rangkaian dari materi yang sudah pernah disampaikan, yaitu yang pertama berjudul Menundukkan Kesombongan Diri yang terselenggara pada tanggal 30 November 2020. Kemudian yang part kedua dengan tema Inspiring the Spirit of Life tanggal 25 Januari 2021. Dan ini adalah part yang ketiga, insya Allah ini adalah penutupan ya dari rangkaian materi yang berkelanjutan. Gitu. Alhamdulillah pada kesempatan webinar nasional kemarin kita terdiri dari 100 partisipan dan qadarullah dengan berbagai macam kendala-kendala teknis ya dari beberapa peserta tidak bisa masuk Zoom gara-gara jaringan listrik di sekitar rumahnya terkepung oleh banjir ya sehingga ada sempat mati listrik, tapi at least alhamdulillah webinar kali ini dihadiri sekitar 70 orang lebih gitu. Dan ini merupakan agenda rutin yang akan terus diadakan oleh KDMI dan bersama dengan Personality Training Center bertambahnya waktu dengan kualitas yang semakin baik ya. Jadi ini sebenarnya merupakan rekaman dari agenda webinar tersebut gitu yang sedianya awalnya akan dilakukan live streaming, tapi berhubung ada beberapa lagu yang itu bercopyright akhirnya membuat saya tidak jadi untuk live streaming, dan ini ada beberapa yang saya edit ya dan saya dubbing. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dan tidak mengurangi esensi dari apa yang ingin saya sampaikan. Untuk berkontribusi untuk memperkenalkan kembali kemuliaan Islam di tengah-tengah umat, dan mudah-mudahan kita semuanya ya tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang punya kontribusi dan punya long legacy ya, punya sesuatu yang bisa kita wariskan dan sesuatu yang bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita. Ketika raga kita sudah menyatu dengan tanah, ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini punya sebuah heritage ya atau warisan yang bisa kemudian dikenang dengan baik oleh orang-orang yang datang setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman rahimakumullah, para peserta webinar nasional yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa saya akan sampaikan beberapa ground rules atau aturan main ya agar apa yang kita lakukan ini ya bisa berasar, bisa berpengaruh gitu kan, bisa membawa dampak yang positif ya bagi kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah berpakaian rapi dan sopan layaknya akan menghadiri seminar offline. Yang tentu saja karena kita di sini adalah muslimah, maka kita harapkan bisa menutup aurat secara sempurna.
Dengan berpakaian rapi, dengan berpakaian resmi layaknya kita menghadiri seminar offline, harapannya adalah akan mempengaruhi kerja otak kita saat belajar nanti. Karena udah tersetting gitu ya, di dalam mindset kita akan belajar. Kita akan serius gitu di dalam ruang virtual ini. Kemudian yang kedua, saya juga perlu sampaikan mungkin kepada teman-teman yang baru gabung di dalam ruang Zoom ini, di webinar kali ini gitu ya, untuk pertama kalinya. Selama acara berlangsung, terdapat alunan musik lembut yang mengiringi sebagai sebuah metode di dalam menyampaikan materi. Jadi ada sebuah penelitian tentang gelombang otak bahwa ketika pikiran kita, ketika otak kita berada di dalam gelombang alfa, maka kita akan mudah insya Allah menerima ilmu. Ketika perasaan kita berada di dalam level senang, level tenang, ya, jiwa kita juga tenang gitu. Maka salah satu upaya untuk menuju ke sana adalah ada background lembut yang mengiringi. Jadi mohon didengarkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Yang berikutnya sangat disarankan untuk menyimak di dalam kamar atau tempat khusus untuk meminimalisir sesuatu ya yang nanti bisa mengganggu fokus kita. Dan juga disarankan kepada para peserta untuk menggunakan headset atau earphone ya atau headphone gitu ya, agar suara yang yang saya sampaikan bisa nyampe dengan optimal. Serius tapi santai. Jadi kita di sini akan bersenang-senang, kita akan belajar sesuatu ya. Yang bisa jadi mungkin dari teman-teman semua yang hadir di sini sudah mengetahui atau bisa jadi juga adalah sesuatu yang baru di sini. Insya Allah ya, dengan niat kita belajar ikhlasillahi ta'ala, kita tolabul ilmi sama-sama di sini ya. Mudah-mudahan dengan mengakses ke segala kerendahan hati akan ada banyak sesuatu, akan ada banyak ilmu yang kita dapatkan siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian proaktif dan antusias, dan jangan bertanya, biarkan semuanya mengalir, karena nanti akan ada sesi tersendiri ya. Seandainya waktunya cukup, kita akan ada tanya jawab, seandainya ada teman-teman yang ingin bertanya seputar materi. Tapi kalaupun ternyata waktu kita full kita gunakan nanti ya, karena padatnya materi, bisa kita sambung untuk discuss di grup WhatsApp. Dan yang paling penting di sini adalah seperti biasa. Jadilah gelas kosong. Jadilah gelas kosong, gitu ya. Jangan menjadi gelas yang tertutup rapat. Walaupun gelasnya kosong, tetapi ketika kita tutup, maka air yang ingin saya tuang ke dalam gelas tidak akan mungkin bisa masuk. Itulah ciri-ciri orang yang sudah menutup diri, menganggap bahwa dirinya lebih tahu, menganggap dirinya sudah paham. Dan jangan juga menjadi gelas yang bocor. Sebanyak apapun air yang ingin saya tuang ke dalam gelas, tapi kalau itu bocor, maka airnya akan mengalir keluar. Siap ya, insya Allah menjadi gelas yang kosong? Siap semuanya? Kembali nanti di malam hari. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada sekitar, kepada lingkungan kita, maka sesungguhnya di situ kita akan menemukan begitu banyak nikmat Allah yang tercurah kepada kita. Banyak. Bahkan ketika kita ingin menghitung-hitungnya, kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena kelemahan akal kita, karena kedangkalan ilmu kita, sehingga kita melewatkan peristiwa yang begitu penting mungkin. Padahal Allah senantiasa 24 jam. 24 jam Allah hadir bersama kita, mencukupi kebutuhan kita, meriayah kita dengan sebaik-baiknya, melimpahkan nikmatnya yang begitu luar biasa.
Tapi kadang kita tidak menyadari. Kita melewatkan perjumpaan indah dengan Allah karena kurangnya ilmu kita. Maka Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bini'amati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat-nikmat dari Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan. Hendaklah engkau bersyukur. Sudahkah kita bersyukur? Kita bangun di pagi hari tidak sempoyongan karena keseimbangan tubuh kita masih terjaga. Kita masih bisa menggerakkan jari jemari kita. Kita masih tetap bisa melangkahkan kaki kita tanpa terganggu sedikit pun keseimbangan tubuh kita. Kita masih bisa membuka mata kita dengan tetap jutaan spektrum warna Allah izinkan untuk kita lihat. Banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Mencukupi kita. Memberikan yang terbaik bagi kita. Sekali lagi. Maka di dalam hadis Rasulullah menyatakan, "Malam yaskurin nas, lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka sesungguhnya dia tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kepada manusia saja yang tampak di depan mata kita, dengan segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kita oleh sesama kita, kita tidak mampu bersyukur, kita tidak mampu mengucapkan terima kasih. Bagaimana kepada Allah yang zatnya tidak bisa kita lihat, kemudian kita mampu bersyukur. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Maka bersyukurlah atas semua yang ada pada diri kita hingga detik hari ini. Untuk lebih memahami bagaimanakah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau biasanya saya memberikan outer journey, melihat bagaimana kekuasaan Allah yang ada di luar angkasa. Maka pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat ke dalam diri kita. Betapa rumitnya, betapa kompleksnya saraf-saraf. Ya, jadi mungkin kalau barang elektronik kabelnya begitu rumit, begitu kompleks, komponennya begitu lengkap gitu ya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Dengarkan dengan hati, sepenuh cinta. Rasakan cinta Allah kepada kita. Tarik nafas semuanya teman-teman, sambil mengucapkan Alhamdulillah. Bayangkan kasih sayang Allah yang demikian besar kepada kita. Tarik nafas dalam-dalam. Ucapkan Alhamdulillah. 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 Ini adalah sebuah gambaran bagaimana tubuh kita Allah ciptakan dengan sangat luar biasa, sangat kompleks dan juga begitu rumit, yang niscaya ketika itu tidak melalui campur tangan Allah, yang niscaya ketika Allah membiarkan kita, maka mekanisme yang rumit ini tidak akan pernah bisa terjadi di dalam tubuh kita. Kita mengetahui bahwa tubuh kita mempunyai pusat pengendali, yaitu otak. Luar biasanya otak manusia yang kurang lebih terdiri dari 86 miliar sel-sel saraf. Dan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya, yang itu berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik atau konduksi listrik dari otak menuju organ-organ tubuh kita yang lain atau otot-otot kita. Otak kita terdiri dari 3 bagian, yaitu otak besar,
otak kecil dan juga batang otak, di mana pusat pengendalinya yang paling utama itu berhubungan dengan sumsum tulang belakang manusia. Ini merupakan sebuah penelitian secara saintis gitu ya, secara ilmu pengetahuan. Dan di sini ujung dari semua yang kita indra, semua yang kita lihat melalui pengetahuan ini adalah kita bertemu dengan kebesaran Allah. Betapa Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan sangat-sangat luar biasa. Miracle, ajaib gitu. Walaupun ada di dalam tubuh kita tidak punya andil sedikit pun. Allah lah yang memberikan kemampuan kepada sel-sel saraf yang ada di tubuh kita. Termasuk setiap sel, dia terbungkus oleh selaput mielin, di mana selaput ini berfungsi untuk mempercepat sampainya impuls saraf-saraf antara satu saraf dengan sel saraf yang lainnya. Itu ada celah yang disebut dengan sinaps, dan untuk menghubungkannya diperlukan sebuah zat kimia yang bernama neurotransmitter. Luar biasa detil, luar biasa lengkap komponen-komponennya. Bahkan untuk menggerakkan jari jemari kita diperlukan sebuah mekanisme yang sangat rumit, yang itu di luar nalar kita sebagai manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, tidak terbayangkan oleh kita. Seandainya satu saraf saja yang terputus dan tidak connect, maka itu akan menyebabkan gangguan dalam seluruh sistem koordinasi di dalam tubuh kita. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Masya Allah. Semoga dengan sedikit video kontemplasi ya, itu adalah video yang menggambarkan bagaimana kerja sistem organ yang ada di tubuh kita yang terkontrol melalui otak ya. Luar biasa rumit dan luar biasa kompleks. Setiap saraf berhubungan dengan saraf yang lainnya. Setiap neuron berhubungan dengan neuron yang lainnya. Dan neuron itu ada bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan akson, ada yang disebut dengan dendrit dan lain sebagainya. Yang semuanya saling berhubungan. Membentuk sebuah keharmonisan sistem kerja yang luar biasa yang menunjukkan kepada kita bahwa di balik itu semua ada Allah yang Maha Pengatur. Ada Allah yang mencukupi. Ada Allah yang Maha mengatur segala kerumitan dan segala kompleksitas yang ada di tubuh kita. Jadi otak kita itu terbagi menjadi 3 bagian. Itulah yang mengontrol. Jadi kalau ibaratnya otak itu adalah CPU, ya. Dia adalah kalau di dalam laptop atau di dalam HP dia itu master ininya, master softwarenya. Kalau otaknya ya, itu rusak atau mungkin terputus saja satu kabelnya, maka bisa dipastikan bahwa semua sistem itu akan berantakan. Itulah yang dimaksud dengan sistem. Jadi kalau kita punya handphone, ya, kita cabut saja satu komponennya, maka handphone itu akan mati. Itulah sistem. Dicabut satu bagiannya, maka akan mempengaruhi seluruhnya. Begitu juga dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Otak besar, ada otak kecil, ada batang otak yang itu langsung berhubungan dengan tulang belakang kita.
Kalau satu saja dari bagian otak kita itu terganggu, maka itu bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh kita. Izinkan saya bercerita beberapa bulan yang lalu, karena saya terlalu sering menatap layar HP dan juga laptop karena memang kerjanya di situ gitu ya. Saya terkena efek dari radiasi handphone. Kemudian berminggu-minggu mata saya itu seperti sarafnya terganggu. Kalau kata orang Jawa itu kedutan gitu ya. Apa namanya kalau bahasa Indonesia ya? Kedutan kalau bahasa Jawa. Terus menerus itu nggak berhenti. Kemudian ketika saya berjalan, itu keseimbangan saya terganggu. Seperti mau roboh gitu. Jadi nggak punya keseimbangan tubuh. Ternyata ketika saya searching gitu ya, memang benar. Efek dari radiasi HP yang terus menerus kita biarkan itu, kita terpapar oleh radiasi HP itu akan mengganggu keseimbangan tubuh. Dan saya mengalaminya berminggu-minggu. Jadi itulah ya, kita melihat bagaimana kompleksitas organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, termasuk otak sebagai pengontrolnya semuanya gitu ya. Kalau otak kita kekurangan oksigen, ya, kemudian suplai darah ke otak dari jantung itu tidak lancar, maka itu akan menyebabkan gangguan. Minimal kita akan pusing berat. Atau bahkan ya, ketika mungkin suplai oksigen ya ke dalam otak kita itu tidak memenuhi, ya itu akan menyebabkan gangguan-gangguan keseimbangan dan seterusnya. Begitu kompleks, begitu rumit, dan karena kebodohan kita tidak menyadari bahwa di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi karena kita kurang ilmu, yang seperti yang saya sebutkan tadi di depan, kita melewatkan begitu saja pertemuan indah dengan Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Oleh karena itu, kenapa kemudian surat pertama yang Allah turunkan, yaitu surat Al-Alaq, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya Muhammad. Jadi surat itu dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian menemui Rasulullah yang pada saat itu sedang bertafakkur di dalam Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad. Iqra, sampai kemudian Rasulullah ketakutan. Saya tidak bisa membaca, wahai Jibril. Saya tidak bisa membaca, apa yang harus saya baca? Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Disuruh membaca, dan tidak akan ada aktivitas membaca tanpa memahaminya. Sehingga arti dari Iqra di dalam surat Al-Alaq itu bukan hanya sekedar kita disuruh membaca, bukan hanya disuruh membaca Al-Quran, bukan. Tapi pahamilah, telitilah, lihatlah, maknailah secara mendalam. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Maka tidak akan pernah ada perbedaan sebenarnya antara ayat-ayat sains teknologi, ayat-ayat kauniyah ya, dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kauliyah gitu ya. Karena semuanya itu sebenarnya satu kesatuan. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan ilmu, ketika kita mampu memahami, mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan bahwa di situ banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kita menginginkan bertemu dengan Allah, tidak melewatkan sedikit pun pertemuan dengan Allah, maka kita harus paham ilmunya. Iqra. Pantaskah manusia tidak bersyukur dengan segala karunia yang Allah berikan kepada diri kita? Dari ujung rambut hingga ujung kuku, tidak ada sedikit pun andil dari kita sendiri.
maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tapi jika kalian ingkar, jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau kita tidak mampu bersyukur atas nikmat yang kecil, maka bisa dipastikan kita tidak akan mampu bisa mensyukuri nikmat Allah yang besar. Apalagi kalau kita tidak sadar bahwa ternyata Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Karena kita setiap hari yang ada mengeluh aja setiap hari. Jadi mana bisa kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ketika nikmat yang kecil aja kita tidak mampu mensyukurinya, tidak mampu memaknainya. Nah, saya ingin sedikit memberikan sebuah hitung-hitungan. Seberapa besar sih kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita? Perasaan biasa aja deh, setiap hari ya begini-begini aja. Itu kan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tanpa ada sedikit pun pengaruh, tanpa ada sedikit pun perubahan positif yang ada dalam diri kita, karena kita tidak pernah mentadaburi, kita tidak pernah merasakan, dan bahkan kita tidak menyadari mungkin karena kebodohan kita. Berapa besar nikmat Allah sih yang diberikan kepada kita? Setiap manusia pasti butuh udara. Siapa di sini yang tidak butuh udara? Tapi karena memang kita setiap harinya bisa menghirup dengan bebas, kita tidak pernah sakit mungkin. Dan kita tidak pernah melihat fakta bagaimana orang yang sesak nafas, bagaimana orang yang dia tergantung hidupnya dengan tabung oksigen, maka kita berlalu begitu aja. Padahal udara itu adalah sebuah nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita. Dan menurut penelitian Syaifuddin, seorang asisten dosen di FMIPA IPB, beliau meneliti bahwa setiap kali bernafas manusia memerlukan 0,5 liter udara. Dan tahukah kita bahwa ternyata udara yang kita hirup setiap hari ini itu tidak hanya berisi oksigen, tetapi komposisinya 20% oksigen dan 80% nitrogen. Jadi yang lebih banyak komposisinya adalah nitrogen. Dan berarti setiap kita bernafas, kita membutuhkan 0,1 liter oksigen dan 0,4 liter nitrogen untuk sekali bernafas. Ya, makanya kan tadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk merasakan nikmat Allah. Setiap tarikan nafas kita, ucapkan alhamdulillah. Hembuskan dari mulut, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dan jika manusia bernafas 20 kali dalam 1 menit, ya, jadi kalau dalam 1 menit kita bernafas 20 kali, berarti kita membutuhkan 2 liter oksigen dan 8 liter nitrogen dalam 1 menit. Ya. Dan kalau satu hari berapa menit? 1440 menit, tinggal dikalikan. Berarti kita membutuhkan 2.880 liter oksigen dan 11.520 liter nitrogen. Tahukah Anda bahwa ternyata jika kita harus membeli kebutuhan untuk pernafasan kita, jika harga 1 liter oksigen adalah 25.000 dan harga nitrogen 9.950 rupiah per liter, maka manusia menghirup udara setara dengan 176.700.000 rupiah per hari. Kekayaan kita, harta kita, saldo di rekening kita tidak akan mampu untuk membeli nikmat bernafas yang Allah beri secara cuma-cuma, tanpa harus bayar, tanpa kita harus tergantung dengan tabung oksigen. Sebulan setara dengan 5,3 miliar.
dan setahun setara dengan 63,6 miliar kebutuhan kita terhadap oksigen dan nitrogen. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Itu baru dari satu nikmat. Sungguh Allah Maha Pemurah. Udara yang melimpah ruah di alam tersebut Allah berikan secara cuma-cuma alias gratis. Tidak sepeser pun kita dipungut oleh Allah untuk membayar nikmat yang luar biasa itu. Allah juga yang telah mengurus kita siang malam tanpa pernah meminta upah secuil pun. Aliran darah yang tetap lancar mensuplai oksigen ke seluruh tubuh kita. Kita tahu bahwa darah itu membawa sari-sari makanan yang di situ juga ada oksigen. Dan oksigen itu mampu berikat jika hemoglobin atau kandungan. Om Tri nyemplung yang di depan sana apa, Bu? Mohon untuk di mute kepada para peserta. Jadi di dalam darah kita itu, kalau kandungan hemoglobinnya tidak cukup, maka kita akan menderita yang namanya anemia. Jadi hemoglobin itu fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Jika darah kita tidak cukup oksigen, maka itu akan mempengaruhi seluruh organ-organ yang ada di tubuh kita, termasuk suplai oksigen ke otak kita akan terganggu. Allah lah yang telah mencukupi itu semua, memberikan suplai, memberikan riayah yang tidak pernah berhenti siang dan malam, bahkan ketika kita tidur sekalipun. Maka Allah bertanya, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu jawaban karena jawabannya sudah pasti. Kata Allah, siapakah yang dapat memelihara kalian pada waktu malam dan siang hari? Melain Zat yang Maha Pemurah. Maka kekayaan Anda tidak akan mungkin bisa membayar nikmat Allah. Baru satu nikmat tadi yang sudah kita hitung, dan itu ilmiah. Ya. Itu melalui penelitian secara ilmiah, bukan rekayasa. Dan kita baru merasakan sesuatu itu menjadi nikmat ketika Allah cabut nikmat itu dari kita. Anda bisa membayangkan bagaimana orang yang terserang COVID-19, bagaimana organ paru-parunya itu ya sama COVID-19 itu dilubangi semuanya ya, alveolusnya, bronkiolusnya semuanya dirusak sehingga tidak bisa lagi mengikat oksigen. Di dalam paru-paru kita bagian yang terkecil namanya alveolus, itu adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kalau itu udah rusak ya, maka kita akan gagal nafas. Dan kalau sudah gagal nafas, gagal jantung dan akhirnya meninggal. Dan kedahsyatan virus COVID-19 itu ya, efeknya dia itu akan merusak organ-organ. Kenapa Syekh Ali Jaber ya dia dinyatakan negatif ya, tetapi meninggal? Karena memang ya setelah saya baca penelitian dari beberapa para ahli, jadi virus COVID-19 itu merusak organ paru-paru itu. Dan kemudian terjadi pengentalan darah. Jadi ada istilahnya darah itu seperti cendol. Nah cendol-cendol darah itulah yang kemudian menyebabkan gagal jantung. Jadi darahnya mengental menjadi semacam cendol-cendol. Itulah yang kemudian menyebabkan gagal jantung dan akhirnya berhenti nafas. Kita baru merasakan sesuatu itu menjadi sebuah nikmat ya ketika Allah masih memberikan itu, masih izinkan itu untuk kita nikmati. Tapi begitu nikmat itu dicabut baru kita merasa. Namun sadarkah kita bahwa semua itu baru sebagian kecil dari nikmat Allah yang bisa kita sebut nikmat bernafas, nikmat udara. Andai Allah meminta kita membayar setiap jengkal bumi yang kita pijak, membayar setiap teguk air yang kita minum, membayar setiap tetes air yang kita gunakan untuk mandi, mencuci dan beraktivitas lainnya, membayar setiap udara yang kita hirup, membayar ongkos sewa jalan yang kita lalui, membayar cahaya matahari yang menyinari bumi setiap hari. Berapa puluh, ratus, bahkan ribu miliar yang harus kita keluarkan. Kita udah kumpulin harta kita, ya peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang malam gitu ya, tidak akan pernah sanggup untuk membayar nikmat Allah yang begitu besar.
kepada kita. Ini baru sebagian kecil. Bagaimana dengan nikmat mata kita melihat? Ada sebuah kisah pada zaman para pendahulu kita dulu. Ada seseorang yang dia ahli ibadah, sampai dikatakan 500 tahun dia beribadah. Di tengah-tengah sebuah gunung, di puncak gunung dan sekitarnya itu ada telaga air. Ya, jadi ini bukan umatnya Rasulullah karena umurnya 500 tahun. Si hamba ini beribadah setiap hari gitu ya, tidak ada putus-putusnya. Ketika dia ingin berwudu mensucikan diri, dia turun dari bukit itu dan kemudian mengambil mata air yang mengalir di sisi gunung itu. Kemudian si hamba ini memohon kepada Allah di setiap ibadahnya, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud kepadamu. Setiap sholat, setiap ibadah dia kepada Allah, dia tak lupa melantunkan doa itu agar dimatikan dalam keadaan sujud. Dan benar Allah mengabulkan, dia kemudian meninggal. Kemudian malaikat membawa ruh orang itu, si hamba tadi yang soleh itu. Kemudian Allah berfirman, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Kemudian orang itu menolak, jangan ya Allah, jangan masukkan aku karena rahmatmu. Masukkan aku ke dalam surgamu karena ibadahku ya Allah, karena amalku ya Allah. Kemudian Allah bilang lagi, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Tidak ya Allah, masukkanlah aku karena amalku ya Allah. Kemudian Allah murka. Baik kalau begitu karena itu yang kamu minta. Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian si hamba tadi tidak terima. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam neraka ya Allah. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, jika kamu ingin mengetahui berapa nilai amal ibadahmu yang 500 tahun itu, sekarang aku bertanya, siapakah yang mampu memberikan air yang mengalir yang dengan begitu kamu bisa bersuci untuk kemudian kamu beribadah kembali? Siapakah yang mampu menumbuhkan buah delima yang setiap hari engkau makan? Siapakah yang meletakkan kamu di atas gunung yang dengan begitu kamu bisa beribadah? Engkau ya Allah, engkau ya Allah. Semuanya sudah dieksplor dan ditanyakan kepada si hamba tadi. Kemudian malaikat disuruh oleh Allah untuk menimbang nilai amal dia dengan satu nikmat Allah, yaitu kenikmatan untuk melihat, mata yang bisa melihat. Ternyata amal ibadah hamba tadi yang 500 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu kenikmatan Allah, yaitu mata yang bisa melihat. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah yang iba melihat kita. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa amal ibadah kita udah cukup, amal ibadah kita udah banyak, amal saya udah banyak, ya. Saya udah berinfak di jalan dakwah, udah nggak ternilai lagi harganya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur? Berapa miliar kali hamdalah yang kita ucapkan untuknya. Bayangkan ketika kita mengucapkan hamdalah, ketika kita mengucap alhamdulillah ya Allah, bayangkan bahwa kita itu di depan mata kita, ya kita diberi uang 1 miliar. Blek. Bagaimana syukurnya kita? Bagaimana senangnya kita? Bayangkan itu. Uang 1 miliar depan kita, turun dari langit misalnya. Blek. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah gitu. Bayangkan seperti itu. Padahal itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang lainnya. Jujurlah pada diri sendiri. Sudah berapa lama waktu kita yang kita luangkan untuk beribadah dan bertakarrub kepada Allah, sehingga kemudian kita begitu khusyuk, ya. Kita berdoa, kita sholat begitu khusyuk, seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Sudah berapa lama kita melakukan seperti itu? Atau jangan-jangan kita tidak pernah melakukan itu? Sudah berapa jauh kita mentaati segala perintah Allah? Sudah berapa besar pengorbanan kita untuk agama Allah? Sudahkah pernah kita berinfak dengan infak yang nilainya puluhan juta mungkin? Tapi kalau untuk membeli barang-barang kebutuhan kita yang lain, kita tidak segan-segan untuk mengeluarkan itu. Tapi untuk pengorbanan kita di jalan Allah, pengorbanan kita di jalan dakwah,
seberapa siap kita pertaruhkan jiwa kita demi tegaknya dakwah di jalan Allah. Jujurlah kepada diri kita sendiri dan jujurlah kepada Allah. Tidak perlu dijawab, jawablah pada diri Anda semua. Andai semua itu telah kita lakukan sepenuh-penuhnya, tetap tidak akan bisa membayar seluruh karunia Allah yang tak ternilai. Apalagi jika kita tidak melakukannya atau melakukannya hanya sekedarnya saja. Sekali lagi, amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, dakwah yang kita lakukan, syiar yang kita lakukan, itu tidak akan bisa menebus. Pada Ibu Sri Asih, mohon di mute mic-nya karena suaranya masuk ke sini. Gimana cara kita bersyukur kepada Allah? Seperti apa sih? Gimana sih caranya? Maka gunakanlah seluruh nikmat yang telah Allah beri untuk ketaatan. Kesehatan kita, waktu luang kita, kecerdasan akal kita, sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada kita, gunakan semuanya adalah untuk meluaskan agama Allah. Itulah wujud syukur kita kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah akan bertanya atas seluruh nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah akan soal, latus'al, Allah akan tanya kepada kita terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan. Kesehatan, harta mungkin, anak-anak, suami, keluarga, pekerjaan, seluruh nikmat. Kecerdasan akal, kemampuan untuk mempengaruhi orang misalnya. Itu semuanya adalah nikmat Allah. Dan kelak kita akan ditanya atas nikmat-nikmat itu. Wujud syukur kita adalah menggunakan untuk jalan ketaatan. Harta kita, ya. Jangan dieman-eman, kalau kata orang Jawa itu jangan dieman-eman. Ya. Jangan sayang kalau ingin berinfak di jalan dakwah. Ya. Berinfak untuk syiar itu nggak akan ada ruginya, justru akan menjadi apa? Amal jariyah. Jariyah itu yang terus mengalir. Ketika raga kita sudah menyatu dengan tanah, tapi ada bekas-bekas yang kita tinggalkan. Kita pernah berinfak di jalan dakwah, kita memberikan harta kita untuk kelancaran syiar, misalnya ya. Itu akan menjadi amal jariyah. Ya, di dalam surat Yasin ayat 12 itu ayatnya. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Wa atharohum itu artinya dan bekas-bekas yang kalian tinggalkan. Ya. Itu yang akan terus menjadi pahala jariyah, pahala yang akan terus mengalir. Sedangkan ketika kita berani bermaksiat kepada Allah, itu adalah wujud kesombongan kita. Kita merasa kita bisa. Alah, nggak usah pakai aturan Allah, saya bisa buat aturan sendiri. Alah, itu kan kata kamu. Alah, kata siapa sih kamu? Alah, kamu pernah mondok di mana sih? Berapa tahun kamu mengkaji? Saya nih loh udah hatam kitab kuning. Sombong. Gak mau diatur dengan syariat Allah. Gak mau ditunjukkan ini loh aturan Allah. Harusnya seperti ini, tidak begitu. Allah. Sedikit, itu kan kata kamu. Saya juga punya guru gak seperti itu kok. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Menolak kebenaran. Tidak mau ditunjukkan kepada jalan kebenaran, sombong, maksiat. Ya. Siapakah yang dapat memelihara kalian pada waktu malam dan siang hari selain Zat yang Maha Pemurah? Sehingga para ulama, orang yang alim mengatakan, jika engkau tahu bagaimana Allah mengurusmu setiap waktu, maka niscaya hatimu akan luluh karena begitu mencintainya. Kalau kita punya sahabat, kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang kita cintai, ya, yang selalu ada, ya, untuk kita, repetitive exposure gitu ya, selalu ada ketika kita butuhkan, selalu memberikan perhatiannya, selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kurang duit, dia ada. Kita kurang perhatian, dia siap. Kita kurang kasih sayang, dia siap.
Itu kalau orang-orang dekat kita. Jika kita punya teman-teman, punya keluarga, punya teman dekat, punya sanak saudara yang seperti itu, yang selalu siap sedia, ya apapun kebutuhan kita sudah begitu luar biasa mencintainya. Ya, sahabat-sahabat kita, luar biasa. Tetapi di balik itu tahukah kita bahwa ternyata Allah itu jauh lebih dalam mengurusi kita, bahkan kita nggak menyadarinya. Siang dan malam setiap waktu. Maka orang-orang yang berilmu mengatakan, jika engkau tahu bagaimana Allah mengurusmu siang dan malam setiap waktu, maka niscaya hatimu akan luluh karena begitu mencintainya. Sekali lagi, kalau kita tidak punya ilmu, ya tidak akan mampu kita itu menguak tabir di balik kemahabesaran Allah. Tidak bisa melihat sesuatu di balik tabir, karena Allah memang gaib, tidak mampu kita pahami zatnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan bisa melihat dengan mata hatinya. Segala puji hanya padamu Allah, Tuhan bagi semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang Engkau anugerahi. Kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang Engkau anugerahi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Ya Allah, anugerah yang Kau beri penuh dengan nikmat. Ya Allah, jangan Kau beri kami jalan yang sesat dan Engkau murka.
Melihat fakta-fakta dan fenomena-fenomena, maka jiwa fitrahnya akan kembali menemukan fitrahnya. Kenapa? Karena memang setiap ruh, setiap arwah, setiap jiwa, kita semuanya. Mohon kepada para peserta, mic-nya untuk di-mute. Ya. Ketika dia menggunakan potensi akal yang diberikan oleh Allah dan memahami fakta-fakta yang terindra, maka dia akan mencari hakikat dirinya. Kenapa? Karena setiap diri kita dulu sudah pernah Allah kumpulkan di dalam sebuah alam. Sebelum kita berada di dalam rahim ibu kita, maka Allah terlebih dahulu mengumpulkan kita di alam arwah. Ya, fase pertama dari kehidupan kita, alam arwah. Semuanya dikumpulkan. Kita semua yang ada di sini, dari manusia yang pertama hingga nanti manusia yang terakhir yang akan diciptakan oleh Allah, kita dihimpun oleh Allah di alam arwah. Ya. Yakinlah bahwa kita pernah dimintai kesaksian oleh Allah, tapi kita tidak ingat. Tapi apakah ketika tidak ingat, kemudian kita menyimpulkan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi? Betapa banyak peristiwa dalam kehidupan kita, ya, di masa kita kecil, di masa kita remaja, yang kita sekarang tidak ingat. Jadi tidak berarti walaupun kita tidak ingat peristiwa Allah meminta kesaksian kepada kita, ya kemudian kita simpulkan itu tidak pernah terjadi. Kemudian kenapa kemudian Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'idh. Arti wa'idh itu adalah ingatlah. Wa'idh dan ingatlah. Kenapa kok awal katanya wa'idh? Karena memang kita tidak ada yang pernah ingat bahwa kita pernah dimintai kesaksian oleh Allah. Syahadat kita yang pertama adalah di alam arwah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah meminta kesaksian atas jiwa-jiwa mereka. Apa yang Allah tanya kepada jiwa-jiwa kita yang dihimpun di alam arwah? Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Wahai para ruh yang ada di alam arwah, apakah benar aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Kemudian kita semuanya menjawab di situ. Bala syahidna, benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah kesaksian kita pertama di alam arwah. Maka dari itu kenapa setiap jiwa yang dilahirkan oleh Allah itu dalam keadaan fitrah, dia akan mencari siapa hakikat dirinya. Karena dulu dia sudah pernah bersaksi bahwa Allah ada Tuhan penciptanya, bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Kemudian di hari kiamat, ya, ketika Allah tanya lagi akan kesaksian itu, antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah minta pertanggungjawaban kepada kita, maka jiwa-jiwa yang lalai dia akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah lalai terhadap perjanjian yang sudah kita lakukan di alam arwah, ya Allah. Di alam dunia pun kita bersyahadat. Setiap bayi yang dilahirkan sebelum dia kenal nama bapaknya, sebelum dia tahu nama ibunya, sebelum dia tahu kampung halamannya, maka diperdengarkan azan di telinga kanannya. Untuk apa? Mengingatkan kembali kesaksiannya di alam arwah. Begitupun ketika seseorang itu meninggal dunia, maka akan dibacakan kalimat Allah kapanpun itu. Untuk apa Allah minta kesaksian? Apa sih pentingnya itu? Gitu ya. Apa sih pentingnya kesaksian itu? Kenapa kok Allah minta kesaksian kepada kita? Jawabannya adalah agar manusia tidak menuhankan sesuatu selain Allah. Jadi nggak ada alasan lagi ketika kita nanti berjumpa dengan Allah. Ketika Allah tanya kepada kita ya, tentang persaksian awal dulu di alam arwah, nggak ada lagi argumen bagi kita
Tidak ada lagi excuse ya. Tidak ada lagi permakluman lagi bagi kita gitu untuk menolak itu. Agar manusia tidak menuhankan sesuatu selain Allah. Karena pada faktanya ya, ketika kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia, kita merasakan kenikmatan dunia, terkadang cinta kita kepada Allah kemudian terbagi. Kita terlibat dalam cinta segitiga. Ya. Di kesaksian kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, ilah kita. Tetapi ketika kita dihidupkan di atas muka bumi, ya, kita terlena dengan kenikmatan dunia, maka terjadilah perselingkuhan. Ya, cinta segitiga antara manusia, antara dunia, dan antara Allah. Dan Allah Maha Pencemburu. Gitu ya. Maka jangan sampai kenikmatan-kenikmatan di dunia yang kita rasakan, ya, itu sampai memalingkan kecintaan kita kepada Rabb kita. Ya, kemudian kecintaan kita lebih besar kepada dunia. Menjadikan dunia dengan segala pernak-perniknya itu menjadi ilah-ilah selain Allah. Banyak. Ya. Ini juga yang terjadi pada orang Arab. Ya. Mereka mengakui bahwa ketika mereka ditanya, ya, man rabbuka? Orang Arab menjawab, Rabbi ya Allah. Siapakah Tuhan kamu? Tuhanku adalah Allah. Tapi ketika mereka ditanya, man ilahuka? Siapakah sesembahan kamu? Maka orang Arab jahiliyah mengatakan, sesembahanku adalah siapa? Lata, Uzza, Mana, Hubal, dan semua berhala-berhala yang jumlahnya 365 lebih gitu ya. Lebih banyak dari jumlah hari di dalam 1 tahun. Itu berhala-berhala yang menjadi sesembahan ya orang-orang kafir. Kalau mungkin pada saat ini kita menyaksikan kaum muslimin, umat Islam tidak lagi punya berhala-berhala, ya, berhala hardware gitu ya, tapi berhala-berhala software itu banyak. Apa berhala-berhala softwarenya? Ilah-ilah di hati kita, pekerjaan, uang, kehormatan, sanjung, puja-pujian, itu adalah ilah-ilah lain. Yang itu lebih dominan dan lebih melekat di dalam hati kita. Maka sesungguhnya secara tidak sadar kita sudah menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah yang melekat di dalam hati kita. Ketika disebut asma Allah, hati kita tidak bergetar. Tetapi ketika tahu saldo rekeningnya berkurang, hilang 15 juta, hatinya bergetar. Takut gitu ya, sambil deredek gitu ya, sambil dia gemeteran pergi ke ATM, oh benar, duitku hilang ini dihack orang. Tapi ketika disebut asma Allah, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, hatinya tidak bergetar. Hati-hati, jangan-jangan di dalam hati kita bukan Allah ilah kita. Bukan Allah sesembahan kita. Bukan Allah yang kita takuti. Bukan Allah yang kita ibadahi. Bukan Allah yang kita ikuti. Tapi berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia itu. Ya. Itu tahap pertama tadi dari materi yang kita bisa bahas pada webinar kali ini. Baik, saya stop dulu.